ya akan timbul sebuah penyakit jika terjadi gangguan fisiologis atau gangguan struktural atau gangguan fungsi. Nah, gangguan-gangguan tersebut sudah dibagi untuk memudahkan kalian ya supaya dalam memahaminya, dalam belajar. Yang pertama minggu ini infeksi ya. Minggu kedua nanti gabungan antara fungsi dengan kegawatan. Minggu ketiga ini yang batu dan tumor, minggu keempat yang ini ya. Jadi bagi yang hobinya belajar ya kita sudah memberikan panduan dalam bentuk modul ya, bentuk modul minggu ini kan sudah ada penyakit-penyakitnya ya. Jadi kalian bagi yang hobinya belajar kayak Cap ini saya kira hobinya belajar ya, sudah terlihat dari penampakannya. Kamu bisa belajar dari berbagai sumber yang sudah disebutkan di referensi ya, yang terkait infeksi sistem urogenital pada minggu ini. Ya, ada penyakit-penyakit yang sudah di-list di modul ya, dan bisa kamu baca, misalnya kamu sudah baca semua, ya kamu bisa membaca penyakit lain yang meskipun tidak ada di modul, ya, atau di buku lain, ya, karena itu akan mengembangkan wawasanmu, tapi tidak wajib, ya, karena untuk level dokter umum tidak semua penyakit infeksi sistem urogenital itu harus diketahui. Tapi kalau kamu mau mengetahui yang lebih dalam, ya boleh. Misalnya ada yang memang berminat di urogenital, ya, dan seterusnya di gangguan-gangguan lain juga bisa, ya. Untuk kegiatan pembelajaran sama, ya, kuliah, praktikum, tugas, sama TBL. Saya kira sama, ya, bisa dibaca, sudah sama dengan blog yang lain, ya, tidak ada yang berbeda. Nah, untuk tugas terstrukturnya, ya, untuk blog ini saya pilih literatur review. Ya. Jadi literatur review itu review literatur. Ya, sudah ada topiknya review literatur. Review literatur beda dengan jurnal reading. Ya, artinya bukan berarti kamu ngambil satu jurnal terus kemudian kamu bahasa Indonesia kan, ya. Bukan, ya. Itu literatur review itu nanti ada topiknya. Topik misalnya penata laksanaan penyakit batu ginjal misalnya, ya. Nah, yang kamu tulis itu ya penata laksanaan batu ginjal, ya. Jadi harus fokus. Bukan berarti nanti ditulis kayak tutorial ya, kayak misalnya tutorial itu kan meskipun penyakit tapi kan ada epidemiologi, ada ini sampai rehabilitasi, ya beda ya. Karena kalau terlalu banyak juga percuma ya. Kalau memang topiknya penata laksanaan, ya boleh di pendahuluan, ada epidemiologinya seperti ini, tapi itu cukup di pendahuluan, tapi di kontennya langsung kepada apa saja sih penata laksanaan batu ginjal, dari yang dulu, yang sekarang, sama metode-metode yang menjanjikan yang akan datang. Misalnya seperti itu. Ya. Nanti akan saya buat panduan lebih spesifiknya untuk memudahkan kalian, nah, tapi belum sekarang, belum saya buat. Maksudnya panduan itu lebih ke arah jumlah kata-kata, jumlah kalimat, biar semua sama, ya, enggak ada yang 10 halaman, ada yang 20 halaman dan sebagainya. Terus kemudian berapa maksimal minimal sumber yang diambil, terus kemudian lama usia dari sumber yang diambil, ya. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk blog ini, ya, ini tugas terstrukturnya saya bagi menjadi 4 kelompok, ya.
tolong nanti PJMK dari klub ini bisa membagi kelompoknya, ya saya serahkan pembagian kelompok pada mahasiswa, saya tidak mau mengatur ya maunya seperti apa, apakah urut absen atau diacak atau bagaimana terserah. Ya, yang penting saya dapat nama-namanya ya, atau nanti yang tugas terstruktur pertama Dr. Grace ya sudah dapat nama-namanya dan sekaligus judul. Jadi judul kelompok 1 siapa-siapa, judulnya ini siapa anggotanya, kemudian ininya apa tugasnya ya. Nah, tapi seperti tugas terstruktur sebelum-sebelumnya ya sudah ditentukan di blok-blok yang lain juga harus ada konsultasi ya, harus ada konsultasi. Jadi jangan sampai mendadak H-1 baru menyetorkan nama-nama dan menyetorkan tugasnya. Ya. Jadi pembagian kelompok, kemudian konsultasi penyusunan, pengumpulan 1 hari sebelum pelaksanaan. Setelah itu presentasi 2 kelompok pada masing-masing kegiatan, diskusi dan tanya jawab. Ya. Oke, jadi kelompok 1 ya diagnosis pathway dari nephrotic syndrome. Jadi untuk mendiagnosis nephrotic syndrome itu pathway-nya bagaimana? Itu kelompok 1 ya. Boleh membahas definisi terus kemudian epidemiologi tapi cukup di pendahuluan saja. Yang kelompok 2 treatment dari gonorea ya. Jadi kontennya fokus di pengobatan ya, dari pengobatan yang mungkin yang dulu ya, kemudian yang sekarang dan pengobatan yang akan datang. Jadi kalian bisa tahu oh ternyata gonorea itu dulu diobati antibiotik ini, kemudian resisten sekarang diobati antibiotik ini. Oh ke depan nanti ada pengobatan lain. Terus kemudian novel treatment in varicocele ya. Jadi novel itu berarti pengobatan terbaru ya, pengobatan terbaru. Kalau pengobatan terbaru ya fokus pada pengobatan yang sekarang ini lagi ngetren ya, dan mungkin ada ada penemuan-penemuan baru. Sama dengan novel diagnosis modality in prostate cancer. Jadi kalau ini lebih ke arah diagnosis, bukan treatment. Ya, jadi sekarang ini kanker prostat itu didiagnosis dengan apa sih? Itu apa sekedar dicolok dubur atau harus pemeriksaan radiologis atau pemeriksaan lab, nah, itu ya. TPL sama ya, kurang lebih sama, prosesnya sama. Nah, ini kemudian untuk persentase penilaian ya, 60% UAB ya. Jadi kalau UAB-nya 100 dapat 60 poin ya. Kalau UAB-nya 50 ya berarti dapat berapa ya? Sorry. Kalau misal jadi 60% kali UAB ya. Jadi 60% kali nilai UAB, 10% nilai tutorial, 10% nilai TPL, 10% tugas terstruktur, sebelum praktikum. Jadi kalau UAB-nya 100 dapat poin 60 ya. Yang lainnya 0 sudah dapat nilai C ya. Terus kalau tutorial, 4 kali tutorial, pertemuan pertama, pertemuan kedua, laporan, semuanya 100, ya dapat nilai 10. Terus TBL, ya kalau TBL pertama, kedua, ketiga, keempat, semuanya dari IRAT, TIRAT, sama TIEP, semuanya 100 semua, berarti dapat poin 10. Ya. Tugas terstruktur juga sama, praktikum juga sama. Nah, itu sebenarnya kalian bisa mengira-ngira sendiri ya, mengira-ngira sendiri. Contohnya tutorial. Nanti kalau tutorialnya, jadi poin 10 itu dibagi menjadi 4 kali tutorial. Jadi tiap tutorial poinnya 2,5 seperti itu. Ya. Jadi kalau dilihat memang semuanya ada beban poinnya. Ya. Nah, tata tertib nanti kalian baca sendiri ya, kurang lebih sama ya, seperti saat Zoom ya menulis nama dan sebagainya, terus kemudian
nanti saat ujian ya ada sistem sistem evaluasi apakah kalian itu dibantu orang lain atau tidak, itu dengan menggunakan smartphone ya. Terus kemudian nah ini panduan pelaksanaannya, nanti dosen pengajar mengunggah bahan ya, kemudian kalian wajib untuk berdiskusi. Setelah itu di sesi sinkronus saya akan merangkum dan membahas dengan kalian. Sama kuliah sinkronus, praktikum. Kalau tutorial bentuknya sama ya dengan tutorial yang sebelumnya, tapi bedanya hanya sorry tadi saya kayaknya ini ya sinyalnya hilang ya. Iya dokter, sempat terhenti sebentar. Tidak lama ya. Iya dok. Tapi tadi terakhir untuk penjelasan kuliah kontraflow semua sudah tersampaikan ya. Iya dok. Sudah dokter. Ada pertanyaan? Izin bertanya dokter, untuk sesi konsultasi mungkin apakah diatur secara personal atau perwakilan kelompok atau bagaimana dokter? Terima kasih dokter. Sesi konsultasi seperti halnya tugas-tugas sebelumnya ya tinggal kalian menghubungi dosen yang bersangkutan. Kalau di jadwal sudah ada kan tugas terstruktur yang pertama itu dilakukan di minggu ketiga kelompok 1 dan 2 dengan Dr. Grace. Tugas terstruktur kedua kelompok 3 dan 4 itu dengan saya di minggu keempat. Ya, jadi bagi yang kelompok bersangkutan paling mepet itu seminggu sebelum pelaksanaan. Tapi kalau bisa ya sebelumnya. Ya, cuma akhir minggu ini saya akan buatkan petunjuk teknis pembuatan tugasnya ya, tapi sebelum saya buatkan tetap kalian sudah mulai berdiskusi untuk mencari sesuai dengan topik ya. Yang saya buat nanti hanya sekedar pembatasan berapa jumlah huruf, kata, kalimat, terus kemudian disusun di Word dan sebagainya gitu aja. Ya, tapi kalau kontennya kalian sudah bisa mengerjakan dari sekarang. Ada lagi? Ya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya break sebentar ya. Saya break sebentar 5-10 menit ya. Bagi yang mau ke kamar mandi silakan. Habis itu kita mau ambil minum, mau minum, mau makan dulu sebentar silakan ya. Sekarang jam 8.33, kurang lebih 8.45 saya mulai ya. Saya mulai kuliah yang anatomi ya. Baik dokter. Nggak usah live ya, nggak usah live. Tapi kalau mau live ya terserah, tapi biar nanti tidak lama-lama gabungnya ya. Oke, saya akhiri kuliah kontraflow ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Mungkin saya mulai di
secara umum e-learning-nya dulu ya. Jadi ini e-learning di blog Urogenitalia ya, saya koordinator blognya, tim teachingnya bisa dilihat di sini ya. Kemudian ini ada kelompok tutorialnya. Kalian kalau bisa masuk di salah satu kelompok tutorial ini, tidak ada pengaruhnya bagi tutorial, tapi hanya sekedar kontrol saja. Supaya saya tahu jumlahnya masing-masingnya berapa. Ya. Terus kemudian ini ada daftar referensi yang bisa digunakan. Ini saya ambil dari masing-masing daftar referensi di skenario juga di kuliah dari masing-masing dosen. Ya. Mungkin nanti ada tambahan daftar referensi terkait apa kuliah yang lebih spesifik ya. Tapi secara umum tadi jadwalnya minggu ini semoga tidak ada perubahan. Jadi hari ini kita kuliah kontrak blok, kemudian kuliah anatomi, nanti ada studi Quran, ada nanti? Iya, Dok. Ya, ada ya. Terus kemudian istirahat. Nah, nanti pada duhur dilanjutkan dengan tutorial ya. Tutorial untuk kuliah minggu pertama sebagian sudah ada materinya ya, tapi sebagian masih belum ada ya. Jadi mungkin ditunggu aja ya, karena seperti Dokter Iwal ini kemarin baru selesai di blok geriatri di semester yang lain ya. Kemudian Dokter Septina ini kan memang Dokter Karsa kadang-kadang memang agak sibuk ya. Nah, semoga untuk minggu berikutnya seluruh materi sudah bisa di-upload di e-learning. Minggu ini topiknya infeksi ya. Untuk praktikumnya nanti ada praktikum anatomi, praktikum mikro ya. Nah, sekarang kita langsung ke diskusi ya. Oke, jadi tadi malam sudah saya tambahi video ya, Kalau menurut kalian kira-kira dengan adanya video itu ada perbedaan yang signifikan nggak dibandingkan dengan membaca slide? Slide-nya sudah ada sejak beberapa hari yang lalu. Kalau kalian kira-kira gimana selama ini metode belajarnya? Coba tanya satu persatu. Coba Cep, gimana Cep? Baik, terima kasih dokter. Jadi menurut saya dok, dengan adanya video pengantar sebelum sesi sinkronus itu bisa memberi kita gambaran awal dok tentang materi yang disampaikan. Nah misalkan kalau ada yang dibingungkan itu bisa ditanyakan di forum sinkronusnya dok. Di Integumen juga kemarin teman-teman banyak yang misalkan ada yang tidak jelas dari penyampaian di video itu ditanyakan langsung di forum sinkronusnya dok. Seperti itu mungkin. Ada perbedaan antara video pembelajaran dengan slide saja. Apakah kira-kira dengan adanya video itu ada nilai tambah atau sebenarnya dengan slide itu sudah cukup? Ya dok, jadi dengan video juga bisa ini dok, secara pembelajarannya juga kan kita bisa misalkan kalau satu kali play masih bingung bisa diulang lagi, dipahami lagi. Rata-rata teman-teman juga lebih enak dengan adanya video pembelajaran dok, seperti itu. Gitu ya. Kalau di videonya apakah diputar sampai akhir atau skip gitu atau gimana? Kalau itu ke masing-masing. Ganti bukan Cep. Dava aja coba Dava.
Iya dokter, Eh, kalau dari saya mungkin biasanya eh, sebelum kuliah saya sempatkan untuk melihat videonya, tapi mungkin kecepatannya ditambah gitu sih dok. Kan biasanya di YouTube itu bisa dipercepat 1 kali atau 2 kali. Lalu kalau tapi untuk yang kuliah sekarang karena memang sudah eh, kebentrok sama kuliah sama persiapan UAB dokumen, jadi jujur saja belum selesai melihat videonya dok. Kalau dengan slide saja kira-kira apa kurang? Kan sudah ada slide-nya. Ya mungkin lebih enak kalau ada videonya dok. Seperti yang dikatakan saya tadi bisa diulang-ulang juga kalau belum ada yang belum paham. Oke, sekarang mana? Ibrahim mana Ibrahim? Iya dok. Kalau menurutmu gimana? Apakah perlu ditambahkan timestamp gitu? Misalnya top apa? Jadi videonya ada 4 ada 5 LO atau ginjal, nanti dikasih timestamp ginjal, Oh terus iya. kemudian ureter, biar nanti kalau mau melihat yang khusus ginjal tinggal klik yang timestamp-nya. Iya dok. Sebetulnya ide bagus itu untuk menambahkan timestamp. Soalnya kan videonya panjang ya. Jadi kalau misalnya ingin diulang, kita bisa langsung ke bagian yang kita bingunginnya gitu, tanpa harus menonton seluruh videonya dulu. Mungkin Jadi nanti begitu. kamu tambahin timestamp ya. Oh iya, siap siap. Tapi ini tuh anak-anak itu rata-rata bukannya di e-learning kan ya, jadi Gimana? belum ada yang tahu gitu. Kalau misalnya bisa buka di link YouTube-nya juga. Gimana? Oh, jadi waktu kemarin blog Integumen itu anak-anak itu biasanya buka videonya itu di E-learning. e-learning-nya gitu. Jarang ada yang ke YouTube-nya. Oh. Ya kan kayak gini kan ya, kan gini kan di play. Nah, itu bisa diklik ini kuliah anatomi ini, ya dia langsung redirect ke linknya. Nah, ini sudah 23 kali ditonton ya, berarti enggak semuanya sudah menonton di video ya. Kalau nambah timestamp gimana? Iya dok. Nambahin timestamp itu caranya gimana? Nambahin timestamp kok saya manual sih dok, di komennya, tapi seingat saya ada sistem dari YouTube-nya langsung gitu. Oh. Contoh misalnya ini ginjal ya, ini kan 2300 ya. Gini ya. Iya ya. Gitu. Seingat saya itu cara nambahinnya tuh mungkin ditulis di deskripsinya dok, di deskripsi videonya. Oh, berarti kalau deskripsi berarti kan dosennya yang nulis berarti. Ya, tapi mungkin kalau perlu dibantu ya, iya. saya mungkin siap dok. Ya ini buatin ya kayak gini ya. Gini kan gini. Ya, baik. Oke. Kenapa kok dianggap seperti itu ya? Ini karena mengakibat dari Oke, kita kembali ke e-learning-nya. Saya sudah baca di e-learning ya, sudah saya baca di e-learning. Kebanyakan memang diskusinya mengarah ke ini ya, mengarah ke penyakit ya, penyakit artinya keadaan patologis ya, entah itu penyakit gangguan batu, entah itu tumor, entah itu apa macam-macam ya, gangguan fungsi juga ya, yang mungkin tidak bisa saya jawab ya, tidak bisa jawab karena saya bukan ahlinya ya. Nanti bisa kalian
tanyakan di masing-masing dosen yang terkait dengan kuliah tersebut. Tapi tidak apa-apa, kita bahas sekarang. Ya. Jadi yang pertama, ya memang kalau anatomi kan memang untuk diskusi memang tidak terlalu banyak yang bisa didiskusikan ya. Tapi kita tetap diskusikan supaya apa? Supaya meningkatkan retensi kalian dalam belajar ya. Nah, ini kemarin saya sebenarnya tidak berniat untuk membuat diskusi ini sih. Ini saya kemarin hanya mencoba waktu saya membuat e-learning. Cuma memang lupa saya hapus ya. Ini kan tanggal 3 Agustus. Terus saya lihat kemarin, loh kok banyak yang jawab. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Jadi ini Ardelia ya. Tadi Ardelia tadi sudah saya absen belum? Belum, Dok. Oh Sama iya. Fadila, dokter. Soalnya, kenapa? Dengan Fadila, dokter Nur Fadila. Juga Oh belum iya, tadi saya diabsen. memang buka ini sih, nggak buka form absensi sih, buka ada siakat nama-nama angkatan gitu. Ya, tapi masuk ya, Ardelia sama Nur Fadila ada ya? Iya, Dok, masuk. Hadir. Ya udah nanti apa kan ada absensi sendiri kan dari PJMK ya. Oke, jadi ini pertanyaan dari Ardelia, jawaban organ apa saja yang berhubungan langsung dengan produksi urin ya. Maksudnya adalah secara anatomis organ apa aja sih? Ya banyak ya, banyak organ yang berhubungan ya meskipun tidak langsung. Misalnya kelenjar pituitari itu juga di otak juga berhubungan juga kalau misalnya kita runtut-runtut terkait hemostasis cairan ya. Tapi ini yang berhubungan langsung ya. Jadi Ardelia menjawab ada ginjal ya. Terus udah ginjal aja ya. Kemudian Desitia organ lain ya tetap ginjal ya. Ini struktur-struktur di dalam ginjal. Apalagi ini juga masih tetap ginjal ya. Izin menambahkan dari rahmi ginjal tetap ya. Kemudian vesika urinaria ya. Kemudian ureter. Lalu dibuang melalui uretra ya. Salsanisa ini produksi urin ya. Ini produksi urin nanti akan dibahas di kuliah faal ya. Terus ini selain ginjal dari Rizky Ayuning Tias ada ureter ya, vesika urinaria. Vesika urinaria jumlahnya sepasang. Gimana? Rizky Ayuning Tias? Iya, Dok. Ini gimana jawabanmu ini? Koma ini miliknya siapa komanya ini? Koma jumlahnya ada sepasang. Ini miliknya ginjal apa Untuk miliknya ureternya, Dok. Untuk Selain ureter. ginjal, organ yang berhubungan dengan proses produksi adalah ureter, yaitu saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandungan kemih. Oh iya ya, ada komanya di sini ya. Oke, berarti yang sepasang ureternya ya, Iya, Dok. kandung kemihnya ya. Bukan. Ya, kalau kandung kemihnya ada berapa? Berapa? Satu. Satu atau dua? Rizky, kamu ngapain? Ya wes. Satu. Satu ya, oke. Kemudian Tiara Anissa menjawab bagian dari ureter ya, ada pars abdominalis, vesika intramuralis, benar ya. Ureter ya, meskipun nggak nyambung dengan penyanyi, nggak apa-apa. Dengan produksi urin. Alisa. Ada ginjal, ureter, kandung kemih, uretra.
Ya. Jadi apa yang memproduksi urin ginjal ya, ginjal saja. Tapi dalam perkemihan ya selain ginjal ada ureter, kemudian vesika urinaria dan uretra. Ya. Pertanyaan berikutnya. Belum. Pertanyaan berikutnya. Kaliks minor ya. Dari Fikri, Holly, Jihadi. Oh, belum ada yang jawab ini ya. Jika ada suatu sumbatan pada kaliks minor di beberapa lokasi dan masih ada yang tidak tersumbat, apakah renal tersebut masih bisa dikatakan sehat dan bisa bekerja seperti biasa? Jika tidak, tindakan apa yang harus dilakukan? Yes, pertanyaannya seperti itu ya, Fikri ya. Iya, dokter. Ada yang bisa menjawab? Nggak apa-apa kalau tidak ada yang bisa ya. Nanti kamu tanyakan ke kuliah batu ginjal ya. Kuliah batu ginjal. Tapi yang harus kamu tahu di sini adalah memang kaliks minor itu ya menampung urin dari mana? Dari itu kayak piramida yang di ginjal itu. Ya, jadi piramida itu ada ujungnya ya? Iya. Apa ujungnya namanya? Yang lain bisa membantu Fikri? Papilla renalis, dok. Ya, papilla renalis. Papilla renalis nyambung ke kaliks minor. Nah, beberapa kaliks minor menjadi satu. Kaliks minor. Mayor, ya kan? Nah, sedangkan pertanyaannya Fikri ini kan kalau ada beberapa kaliks minor tersumbat gimana? Ya memang tergantung ya kalau bisa saya menjawab secara umum ya tergantung sumbatannya ya. Kalau misalnya sumbatannya itu sampai mengganggu keluarnya urin di satu kaliks mayor ya pasti akan menimbulkan masalah ya. Tapi masalah yang terjadi ya tergantung adanya kerusakan struktur di glomerulusnya. Kalau glomerulusnya tidak terjadi kerusakan ya tidak akan terdeteksi. Apalagi ada ginjal kanan dan ginjal kiri, kaliks mayornya juga banyak ya, nggak cuma satu ya. Tuh. Pertanyaan berikutnya. Dari Dian Armiati, izin bertanya mengenai vesika urinaria. Apakah vesika urinaria dapat dilakukan reseksi atau pemotongan? Atau jika terjadi kerusakan parah akan dilakukan pengangkatan? Ya tergantung reseksinya ya. Kalau reseksinya maksudnya itu hanya dipotong, dibuka ya bisa tentunya ya. Diambil salah satu bagiannya kemudian ditutup lagi juga bisa ya. Tapi bagaimana kalau misalnya diangkat semua? Itu kan pertanyaannya seperti itu ya. Nah, ini jawaban dari Septavani ya. Nah, misalnya kanker kandung kemih ya, ada beberapa tindakan operasi. Nah, transureteral resection of bladder tumor ya, itu diambil, dipotong tapi kan tidak diambil semua. Atau sistektomi ya, sistektomi ini bisa radikal atau parsial. Ya, ini jawabannya sudah benar ya. Jadi ya bisa kalau sekedar dibolongi bisa. Jadi misalnya ada gangguan pengeluaran urin ya. Terus kemudian sudah emergensi ya, kadang ada tindakan fungsi dari perut langsung menuju ke
kandung kemih, yaitu bisa. Nah, ketika diambil ininya jarumnya atau trokardnya, ya akan menutup sendiri. Itu kalau tindakan paling minimal ya. Nah, pemotongan juga bisa ya sampai sistektomi. Tapi nanti untuk kepastiannya ditanyakan ketika di kuliah CA buli-buli ya. Pertanyaan berikutnya ini dari Zuraida terkait ginjal kanan dan ginjal kiri kalau dilakukan donor bisa nggak dibolak-balik. Tuh. Kalau secara umum ini sudah dijawab oleh Nadia terkait syarat donor ya, tapi belum menjawab pertanyaan dari Zuraida. Tadi sudah dijawab oleh Dwi. Ya, Dwi gimana? Tolong dijelaskan Dwi. Punten dok, saya itu menambahkan pertanyaan dok, itu saya cari-cari dari jawaban Zuraida. Pertanyaan Terus, lah. iya, nyari jawaban buat Zuraida, terus tiba-tiba menemukan bahwa ada yang ortotopik transplant. Itu dikatakan bahwa kalau semuanya itu letaknya itu kayak diputer gitu dok. Jadi kayak yang dari penjelasan itu dok. Ya, yang kanan diambil jadi yang kiri diambil yang kanan gitu ya. Kayak gitu dok. Terus ya, nanti, apakah soalnya dikatakan itu hampir semuanya itu lebih baik di ortotopik daripada yang di hipertopik apa gitu dok. Gitu ya. Ini seperti itu dok. Terima kasih. Oke, ini terus kemudian dari Husna Nurido dari Campbell's Urologi merekomendasikan untuk menekan ginjal donor di sisi kontralateral ya. Berarti ini mendukung pertanyaan atau jawaban dari Dwi ya. Ginjal di sisi kiri ditransplantasikan di sisi kanan penerima untuk memastikan pelvis ginjal dan ureter berada di anterior jika operasi di masa depan diperlukan. Gimana Husna Nurido? Bisa memberikan jawaban lebih lengkap? Ya dok, jadi yang saya temukan itu ya seperti itu, didonorkannya itu dalam posisi yang kontralateral. Tetapi untuk lebih lanjutnya saya belum memahaminya dok. Oh iya, enggak apa-apa ya. Nanti bisa ditanyakan di kuliahnya Dr. Septina ya. Itu di mana? Baik, dokter. Bukan di minggu pertama ya pasti. Di minggu kedua kayaknya. Infeksi organ reproduksi. Ini. Nah, nanti tanyakan di kuliah 11 ya. Tindakan terapeutik urogenital ya. Kira-kira untuk transplantasi bisa enggak ginjalnya kontralateral gitu. Oke. Ada pertanyaan lain selain yang tercantum di sini? Enggak ada? Saya persilakan untuk adik-adik untuk tetap berdiskusi di sini ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, nanti akan saya jawab secara asinkronus ya. Tapi pertanyaannya lebih ke arah pengenalan struktur ya, kemudian topografi ya pada organ-organ tersebut ya. Kalau terkait penyakit nanti bisa ditanyakan kalau bukan penyakit ya, maksudnya kalau terkait tindakan terapi ya, tindakan terapeutik bisa ditanyakan sesuai dengan kuliahnya ya, karena kalau sekarang kan memang kuliahnya lebih spesifik ke anatomi, yaitu pengenalan struktur
dan topografi dari organ urinaria. Oke, saya kira cukup ya. Saya kembalikan ke Cep ya, selaku PJMK. Baik dokter. Terima kasih Dokter Malik atas penyampaiannya mengenai sesi dari sinkronus perkuliahan anatomi. Terima kasih Dokter Malik, saya ucapkan, dan terima kasih untuk teman-teman. Mungkin untuk perkuliahan kali ini kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Malik. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.